Melihat kasus penembakan seorang remaja yang diduga dilakukan oleh anggota geng motor, kita akan melihatnya dari kacamata hukum dan kita juga sudah kedatangan narasumber selaku pengamat hukum dari UBL, yakni Bang Zainuddin Hasan yang akan ngobrol bareng kita hari ini terkait dengan kasus penembakan seorang remaja yang dilakukan oleh anggota geng motor. Halo, selamat siang Bang Zainuddin. Ya, gimana Bang kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah, baik Mbak. Alhamdulillah ya. Sebelumnya terima kasih ya Bang sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya nih untuk bergabung bersama dengan Tribun Lampung. Nah, Bang Zainuddin, terkait dengan kasus yang baru saja terjadi tadi malam, ada seorang remaja di mana dia ini bisa dikatakan sebagai korban peluru nyasar dari anggota geng motor yang terjadi tidak jauh dari lokasi yang rumah dinas Wakil Gubernur. Nah, seperti apa tanggapannya Bang mengenai kasus itu Bang? Baik Mbak Mutiara. Jadi terkait dengan geng motor ini kan sebenarnya itu bentuk dari kenakalan remaja ya. Kenapa? Karena biasanya para pelaku ini adalah anak-anak di bawah umur yang usianya masih anak-anak atau di bawah 18 tahun. Namun kadang-kadang kegiatan mereka sebagai geng motor ini terjadi menyebabkan kejahatan atau tindak pidana lain seperti pengeroyokan, kemudian mengganggu ketertiban umum, kemudian ada penganiayaan, atau bahkan mungkin bisa transaksi gelap narkoba di sana. Sehingga ini menurut saya perlu ditertibkan dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari masyarakat, kemudian orang tua, aparat penegak hukum. Nah itu harus bersinergi karena geng motor ini di Bandar Lampung sudah lama ya Mbak ya. Kalau saya sudah hampir 6 bulanan ini sudah sering terjadi tawuran antar geng motor. Jadi bukan tadi malam saja. Oke, nah lalu terkait dengan aksi geng motor yang tadi malam ini ternyata kan membawa senjata api. Nah tadi juga sudah dijelaskan nih sama Bang Zainuddin bahwasannya sebenarnya geng motor ini bisa dikatakan perilaku kenakalan remaja. Nah kalau sudah membawa senjata api nih Bang, atau bisa dikatakan bahwasannya mereka ini sudah melakukan tindakan kriminal Bang? Iya, itu sudah masuk ke tindak pidana atau kejahatan, Mbak. Karena kan senjata api itu kan bisa dipastikan itu ilegal yang mereka bawa, ya kan? Karena pertama mereka masih di bawah umur, masih anak-anak, artinya sudah sangat dipastikan mereka tidak ada izin kalau itu memang senjata ilegal. Apalagi kalau memang jelas-jelas itu adalah senjata ilegal atau rakitan. Nah ini yang menjadi pertanyaan, senjata api ini mereka dapatkan dari mana, ya kan? Iya betul. Nah ini salah satu bentuk kena undang-undang darurat ya kalau masuk ke dalam pidana, ranah pidana membawa senjata api ya, ataupun senjata tajam yang biasa dibawa oleh anak-anak yang akan tawuran. Nah ini masuk ke dalam ranah tindak pidana atau kejahatan. Oke, berarti dengan anggota geng motor yang membawa senjata api ini menunjukkan kalau misalkan sebenarnya di Bandar Lampung ini sekarang sedang rentan peredaran senjata api rakitan. Bisa dikatakan seperti itu, Bang? Ya, ini kan menjadi pertanyaan, senjata api ini dari mana? Iya, betul. Apakah mendapatkan dari membeli, atau ini kan masih anak-anak? Saya sangat yakin bahwasanya mereka membawa senjata api itu senjata api yang tidak berizin atau senjata api ilegal ini. Bisa jadi itu mereka dapatkan dari membeli secara ilegal kan? Iya. Atau dengan cara-cara tidak pidana atau kejahatan lain itu yang mereka dapatkan atau mereka peroleh senjata api tersebut. Oke, nah lalu terkait dengan aksi dari anggota geng motor tadi yang bisa menyebabkan korban, di mana korban tertembak, terluka dan sebagainya ini Bang. Apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan pencegahan agar kejadian serupa ini tidak terulang? Terlebih ternyata nih Bang, 6 bulan ke belakang kita lihat ternyata geng motor ini tidak hanya menyebabkan korban tadi malam saja, tapi ternyata sudah ada korban lainnya akibat geng motor ini Bang. Ya, yang jelas aparat penegak hukum yang pertama itu wajib secara rutin mengadakan patroli ya. Patroli secara rutin mulai dari pemberlakuan jam malam,
kemudian melakukan razia-razia terhadap pengendara kendaraan motor anak-anak muda ini ya, geng motor ini. Kemudian dari pihak orang tua pun juga harus berperan dalam menjaga anak-anaknya, termasuk dalam hal ini adalah masyarakat ya. Ditentukan juga dari pemerintah untuk menentukan adanya jam malam, selain adanya patroli-patroli rutin yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang secara intensif melakukan kontrol di kota Bandar Lampung ini, Mbak. Oke. Nah, tadi sudah jelaskan terkait dengan apa sih yang harus dilakukan oleh aparat pencegahan aparat hukum nih, Bang ya. Terus kalau misalkan tadi kan sudah jelaskan juga di mana orang tua juga berperan penting supaya bisa mengawasi anak-anaknya. Nah, Bang, kan sebenarnya kalau anggota geng motor mayoritas tadi dikatakan ini sebenarnya remaja atau yang bisa dikatakan usia di bawah 16, mungkin 15 atau 17 tahun. Dan juga kan biasanya hukum yang berlaku pun berbeda nih, Bang. Menurut Abang sendiri ini ya, dari sisi hukum, apakah dengan hukuman yang berlaku saat ini, yang diterapkan saat ini untuk remaja yang melakukan tindakan tersebut itu sudah bisa dikatakan itu adalah hukuman yang bisa dikatakan membuat mereka jera, Bang? Atau sebenarnya bisa jadi dengan hukuman yang ringan malah mereka akan melakukan aksi yang lebih ekstrim lagi nih, Bang? Iya, jadi sebenarnya untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak, itu pelaku yang dilakukan oleh anak itu sebenarnya memang ada aturan tersendiri ya, terkait dengan ya Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk dalam proses persidangan ada namanya persidangan anak. Nah, sebenarnya pelaku yang dilakukan atau tindak pidana yang dilakukan seorang anak itu pada posisi anak itu adalah sebagai korban juga sebenarnya. Oke. Jadi artinya seorang anak itu masih memiliki masa depan, sehingga dalam penerapannya ada aturan tersendiri khusus untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak ya, yang usianya di bawah 18 tahun. Nah, dalam hal ini saya pikir kalau diterapkan secara baik dan benar, itu aturan yang sudah ada itu memang sudah baik, Mbak. Hanya saja bagaimana penerapannya, implementasinya di lapangan, sehingga para pelaku kenakalan remaja ini bisa dikurangi ya, atau bahkan perlu dihilangkan. Kalau menurut saya, undang-undang yang berlaku saat ini atau aturan yang saat ini sudah sangat baik, tapi bagaimana implementasinya di lapangan agar supaya perilaku-perilaku anak ini tidak terjadi lagi. Karena yang paling utama itu kan dalam pidana ini kan ultimum remedium. Jadi dana adalah upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, bagaimana kita upaya mencegah? Nah, mencegah dalam hal ini mulai dari keluarga ya, masyarakat, bagaimana menjaga anak-anaknya, bagaimana memperlakukan jam malam terhadap anak-anak, bagaimana mengontrol anak-anak. Ini kan salah satu bentuk upaya pencegahan terhadap kenakalan remaja. Ya, kenakalan remaja ini terjadi ya karena dibiarkan oleh pertama dari sisi orang tua, kemudian dari masyarakat dan dari sisi penegak hukum. Penegak hukum pun mestinya harus tegas dalam melaksanakan undang-undang dalam hal ini agar supaya anak-anak ini tidak mengulangi perbuatannya lagi ya. Jadi meskipun mereka anak-anak, tapi dalam penegakan hukum, apalagi mereka telah melakukan peristiwa pidana atau tindak pidana, itu tetap saja memiliki ancaman badan ya, dalam hal ini pidana penjara. Oke. Nah baik Bang, terakhir mungkin Bang yang ingin saya tanyakan, kira-kira Bang, sebenarnya apa sih Bang motif dari anggota geng motor ini sampai harus membawa senjata api Bang? Selain tadi tawuran mungkin ya, yang memang biasa terjadi di Bandar Lampung saat ini, mungkin ada motif lain Bang, kenapa mereka sampai harus membawa senjata api? Ya namanya masih ini ya, masih berjiwa labil ya. Anak-anak ini kan pemikirannya pendek, tidak panjang. Jadi ketika mereka ada senjata kan mereka anggap mereka dengan adanya celurit, pisau, pedang, itu mereka batu itu dianggap tidak cukup. Mereka merasa lebih gagah ketika mereka misalnya membawa senjata api. Nah ini salah satu bentuk mereka mungkin dengan kalau hanya menggunakan pedang, pisau, dan celurit itu kurang keren.
mereka mungkin menganggap bahwa dengan membawa senjata api atau pistol itu mungkin mereka merasa lebih keren gitu. Oke. Jadi bisa dikatakan ini karena apa ya, giringan opini bahwasannya dengan membawa senjata itu mereka merasa bahwasannya lebih keren atau lebih berkuasa, seperti itu ya Bang ya? Nah, jadi Oke. namanya kawan remaja ya, Iya betul. ditertibkan. Jadi Mm-mm. razia-razia itu oleh aparat itu penting, Mm-mm. ya. Karena pada malam hari, apalagi kemarin itu kejadiannya pukul 23 ya. Iya betul, jam 11 malam. Masyarakat itu jadi nggak aman kalau sudah malam, merasa takut kadang-kadang. Mm-mm. Jadi fungsi kepolisian, mungkin Polresta atau Polda Lampung itu harus itu wajib mulai dari jam 9 atau 10 malam tuh melakukan patroli pada tempat-tempat yang biasa berkumpulnya anak-anak remaja. Iya, apalagi kita tahu nih ya Bang, bahwasannya Ramadan ini biasanya kan anak-anak menjelang sahur ya, sering banget nih melakukan kejadian-kejadian tawuran dan sebagainya. Jadi ini bisa menjadi perhatian khusus ya Bang, tentunya bagi aparat penegak hukum untuk lebih menertibkan anak-anak geng motor ini tadi supaya apa ya, tidak melakukan hal-hal yang anarkis, bisa dikatakan seperti itu ya Bang. Ya, dengan momentum Ramadan ini mungkin para aparat penegak hukum, masyarakat, orang tua bisa lebih menjaga anak-anaknya ketika akan keluar. Oke, baik Bang Zainuddin, terima kasih banyak Bang atas informasinya dan juga ilmunya, sangat bermanfaat untuk Tribuners di rumah. Sampai jumpa di lain waktu Bang Zainuddin. Ya, terima kasih Mbak. Sama-sama. Ya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan pendapat dari